Pertama saya sama Mas Anies memang janjian di minggu-minggu tenang ini untuk nonton dengan anak dan istri dan keluarga. Maka seluruh keluarga Mas Anies juga ikut, saya juga ikut, dan nonton filmnya bagus banget. Mbak Christine Hakim bikin kita mewek lah gitu. Saya kalau udah ibu memang nggak tahan, tapi kalau yang lain ya antemi pun tahan gitu. Jadi filmnya bagus banget dan kami bersyukur bisa nonton filmnya Mbak Christine Hakim malam ini. Dan ini pas sekali karena ceritanya tentang keluarga. Jadi kita dua keluarga nonton bareng-bareng sebuah film yang bercerita tentang tokoh sentralnya ibu, dan ini jadi mudah-mudahan tontonan yang banyak tuntunannya nih, sehingga bisa bermanfaat. Tapi lihat juga nggak sih dalam kehidupan kita sehari-hari kisah-kisah yang ditonton tadi, Pak? Kebetulan saya secara pribadi sangat dekat sama ibu. Bahkan hampir setiap hari ini pun saya setiap hari pasti telepon ke ibu. Jadi tadi kalau saya agak terharu karena ingat ibu saya. Karena ibulah yang menjadi saya pribadi menjadi kuat gitu ya. Jadi itu yang saya dapatkan sama dengan Mas Anies bahwa tuntunannya banyak banget dan karakternya Mbak Christine Hakim luar biasa. Ya, saya rekomendasikan untuk banyak yang nonton ini. Kalau nonton sekeluarga aja, nontonnya seperti kita juga, karena kita menjadi merasakan pengalaman bersama-sama. Kita semua merasakan peran sentral ibu, dan film ini mengingatkan untuk kita lebih memperhatikan ibu kita. Mungkin momen dari cerita yang mana sih yang bikin nangis mungkin dari kalian berdua, Pak? Yang sebenarnya momen-momen yang mengharukan itu banyak di dalam film ini. Dari mulai awal saja, pada saat ibu ulang tahun, anak-anak itu lupa. Itu seakan fenomena yang sering terjadi di mana-mana. Dan itu mengharukan bagaimana ibu sendirian di rumah gitu ya, anak-anaknya sibuk gitu. Sampai di akhir itu penuh dengan momen-momen pengingat tentang bagaimana seharusnya kita di perkotaan dengan segala macam kesibukannya lebih memperhatikan pada ibu. Jadi film ini penuh dengan sentuhan hati untuk lebih mengingat dan berbuat untuk ibu. Dan zaman sekarang penting banget nggak sih film seperti ini harus digaungkan? Menurut saya ini film luar biasa ya. Ketika individualistis di Jakarta terutama itu sangat kuat sekali. Jadi momen-momen kita membutuhkan ibu itu terasa sekali ketika nonton film ini. Seringkali kita ketika dengan kesibukan kan lupa bahwa ibu itu menjadi peran sentral dalam sebuah keluarga besar. Jadi kalau saya sendiri merasakan ketika ibu masih ada, kita semua setiap lebaran, ibu ulang tahun atau apapun kan kumpul. Tapi begitu ibu nggak ada, ibu udah nggak ada, itu menjadi, dan sekarang alhamdulillah sempat kumpul lagi karena cucu kan gitu, anak-anak. Ya menenangkan diri, nggak boleh melanggar aturan, tetapi besok saya mau, hari ini sama Mas Anies, besok sama Pak Ahok gitu ya. Oke. Ya. Mungkin ajak pemirsa buat nonton mungkin kesini. Ini film bagus. Bagus banget. Lebih banyak yang nonton lebih baik. Jelas istilah saya tadi ini, tontonan yang penuh dengan tuntunan. Kadang-kadang itu tontonan nggak ada tuntunannya, tuntunan nggak menarik buat tontonan. Ini dapat dua-duanya. Ya, makasih ya. Langsung ada reservasi. Enggak, kita keluar dulu. Oke. Tiga, nggak ada satu.
kalau ingat ibu pasti inilah terharu. Om dari tadi om gini terus makanya kalau om udah gatel aja nih. Makanya dapetin tuh angka 3 tuh. Ya semoga. Terima kasih ya. Perlu foto teman-teman komunitas gini juga. Mantap. Satu, dua. Ya. Aku udah dikasih sama Pak Adis. Yang selalu memikirkan kita sejak dalam kandungan sampai membesarkan, terlewatkan. Ini pengingat bagi kita semua. Jadi saya melihat film ini dari awal sampai akhir, mengingatkannya bukan dengan ceramah, tapi dengan suasana hati. Menyentuh, karena menyentuh itulah kemudian pesannya sampai luar biasa. Tadi saya katakan ini sebuah tontonan yang penuh dengan tuntunan. Tapi tadi film tadi seru. Saya mau cerita sedikit soal film tadi ya. Boleh Pak. Jadi ibu itu kan figur sentral bagi kita. Ya. Tetapi dalam kenyataannya, ketika anak-anak sudah mulai sibuk, posisi sentral ibu itu ada di dalam hati, ada dalam pikiran, tapi tak selalu ada dalam kegiatan. Kegiatannya tidak mencerminkan perasaan dan pikiran. Bukan tidak memikirkan, kan sudah cerita tadi anak-anak itu bukan tidak memikirkan ibunya kan. Hatinya pada ibunya, pikirannya pada ibunya. Tapi ketika sampai pada waktu, sampai pada kegiatan, kurang. Nah, ini adalah film pengingat sebenarnya buat kita semua. Pengingat bahwa kita harus dalam kegiatan menyesuaikan dengan kecintaan kita pada ibu. Dan yang menarik, ibu itu tidak pernah berkeluh kesah. Anak-anaknya datang terlambat pun di hari ulang tahunnya, itu ibu memaklumi aja. Jadi memang cinta ibu itu tanpa batas. Cinta ibu itu tidak ada ujungnya. Film tadi menggambarkan. Jadi saya kalau tadi kan ditanya Pak Anies terharu, ya, saya bukan hanya terharu atas sebuah momen, tapi saya merasa dapat pengingat bagi kita semua. Jadi kalau boleh saya usul pada keluarga-keluarga, ajak sekeluarga nonton. Dan yang lagi di perantauan, nonton film ini. Ini pengingat bagi kita tentang ibu kita. Film ini luar biasa. Ada banyak ruang untuk perbaikan di dalam film ini. Tetapi sebagai pengingat, film ini efektif. Pak Anies, kalau pesan buat mereka yang mungkin sudah kehilangan ibunya gitu, seperti apa Pak? Apa yang bisa dilakukan untuk Doa tanpa putus. Dan kalau dalam Islam dikatakan doa anak yang soleh, anak yang soleha. Jadi bukan hanya doa dari anak ya, tapi anaknya harus soleh. Anaknya harus soleha, karena itu jadi anak yang soleh, supaya doanya menjadi pengirim pahala bagi orang tua. Pak Anies, kenapa nontonnya bareng keluarga Pak Pramono gitu? Ya, memang itu udah janjian bahwa nanti kalau pas minggu tenang, ada hari tenang kita mau nonton. Kan namanya juga minggu tenang, kita nonton film pas minggu tenang. Oke? Terima kasih Pak. Ya.